Sejauh ini klub raksasa Liga Spanyol Barcelona hobi membeli pemain. Tak jarang pemain-pemain yang didatangkan Blaugrana berharga mahal. Namun, meski harganya mahal, ada beberapa pemain yang hanya sebentar menghiasi skuad Barcelona. Selain Rafinha yang rumornya mungkin akan dijual, sebelumnya Barcelona mendatangkan pemain tapi hanya untuk semusim. Nah, berikut ini adalah pemain yang cuma mampir semusim bermain di Barcelona. Siapa saja mereka? Gelandang Belarusia Alexander Help pernah menjadi andalan Arsene Wenger di Arsenal. Hal itulah yang pada akhirnya membuatnya dibeli Barcelona. Raksasa Katalan kepincut dengan bakat Help. Jadilah Help diboyong ke Camp Nou tahun 2008. Ketika itu pemain Belarusia tersebut diangkut Barcelona dengan bandrol yang lumayan mahal, yaitu 15 juta euro. Selama membela Barcelona, ia memang meraih beberapa trofi. Itu karena ia tergabung dalam skuad Barcelona yang menjuarai La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions musim 2008-2009. Namun dari 36 laganya bersama Barcelona, Help tak mencetak satu pun gol. Ia hanya mengemas 3 assist dari seluruh penampilannya. Bahkan di Liga Champions musim itu, Pep Guardiola hanya menurunkan Help di 7 laga. Ia bahkan tidak turun di partai final. Itulah yang membuat ia akhirnya dipinjamkan ke Stuttgart. Ia tidak dipulangkan Barcelona. Setelah di Stuttgart, ia giliran ke Birmingham. Lalu dipinjam Wolfsburg, sampai akhirnya dilego ke klub Rusia, KS Samara. Help pun mengaku menyesal merapat ke Barcelona. Walaupun memenangkan Liga Champions, ia tidak menikmati itu. Berbeda ketika di Arsenal, meski kalah di partai final Liga Champions tahun 2006, Help mengingatnya karena ia diturunkan Wenger kala itu. Arsene Wenger juga mengatakan keputusan Help untuk pindah ke Barcelona adalah keputusan yang salah. Saya pikir itu berdampak negatif untuk karirnya. Barca tak jarang mengejutkan banyak pihak soal mendatangkan pemain. Tapi ada satu yang sampai sekarang membuat orang terkejut dan berpikir, kok bisa Barcelona mendatangkan pemain ini? Yaps, pemain itu adalah Paulinho. Barcelona mendatangkannya dari klub Tiongkok Guangzhou Evergrande. Benar, kamu tidak salah dengar. Paulinho didatangkan dari Liga Cina. Tahu apa yang mencengangkan? Barcelona menebus Paulinho dengan biaya tak kurang dari 40 juta euro pada tahun 2017. Sekali lagi, kamu nggak salah dengar, harganya 40 juta euro. Tentu saja itu membuat pakar, penggemar, dan mayoritas komunitas sepak bola terpingkal-pingkal mendengarnya. Namun di awal-awal berseragam Barcelona, Paulinho menunjukkan penampilan yang apik. Ia langsung menjalin kerjasama yang baik dengan Lionel Messi. Paulinho juga mengambil peran penting dalam taktik Ernesto Valverde. Tak ayal ia beberapa kali mencetak gol dan assist. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Paulinho kian terdepak dari starting 11. Penandatanganan Philippe Coutinho, hadirnya Ousmane Dembele di tengah bayang-bayang cedera, Ivan Rakitic dan Sergio Busquets yang menampilkan sepak bola hebat, membuat Paulinho kian tersisih. Ia disebut tidak cocok dengan pola permainan Barcelona. Ia pun hanya semusim di Barcelona. Pihak Blaugrana memilih memulangkannya ke Guangzhou dengan status pinjaman, sampai akhirnya dibeli permanen lagi oleh tim Cina tersebut dengan biaya 2 juta euro lebih mahal dari yang dikeluarkan Barcelona. Selama berseragam Barcelona, Paulinho bermain di 49 laga. Ia mencetak 9 gol dan 3 assist. Paulinho juga meraih trofi La Liga dan Copa del Rey bersama tim Katalan itu. Salah satu kesepakatan aneh pernah dilakukan Barcelona. Blaugrana menukar gelandang masa depan yang baru berusia 23 tahun Arthur Melo dengan gelandang gaek 30 tahun Juventus, Miralem Pjanic.
Kedua tim sama-sama membayar sekitar 60 juta euro. Namun bila mengutip Goal, Barcelona membayar Pjanic seharga 65 juta euro. Pjanic datang ke Barcelona pada musim 2020-2021. Namun di awal-awal kedatangannya, Koeman hanya menurunkan Pjanic di 17 laga dengan hanya 6 kali menjadi starter. Pjanic tidak menyerah. Saat merapat ke Barcelona, ia berpikir tidak akan mengakhiri karirnya di sana cuma dalam satu musim. Maka, ia menunjukkan kualitasnya pada Koeman. Namun kualitasnya memang biasa-biasa saja, bahkan kurang. Wajarlah kalau Koeman akhirnya cuma menambah 2 caps untuk Pjanic di La Liga. Namun jika ditotal sebenarnya Pjanic bermain di 30 laga Barcelona. Hanya saja penampilannya itu seolah tak punya pengaruh apa-apa untuk klub. Pjanic tidak mencetak gol dan assist barang sebiji. Pjanic pun hanya bermain selama semusim untuk Barcelona. Pihak Blaugrana melepas pemain gaik itu ke klub Turki, Besiktas. Ia berharap bisa kembali lagi ke Barcelona, tapi Los Culés justru melepasnya secara bebas transfer di musim ini ke klub Uni Emirat Arab, Sharjah FC. Sungguh malang nasib Pjanic. Nama Dmytro Chirinsky tidak hanya sulit ketika ditulis, tapi sulit ketika dicari kiprahnya di Barcelona. Namanya terbilang asing, bahkan mungkin saja kamu baru mendengar nama Dmytro. Atau mungkin baru tahu kalau Dmytro ini pernah berseragam Barcelona. Dmytro Chirinsky menjadi salah satu penandatanganan aneh dan mengejutkan Barcelona. Ia memang tampil mengesankan ketika berseragam Shakhtar Donetsk. Bahkan Dmytro pernah mengantarkan tim Ukraina itu juara Piala UEFA atau yang sekarang Liga Eropa tahun 2009. Sulit dipercaya kalau pemain itu merapat ke Barcelona, tapi ternyata pelatih Barcelona lah yang mendorong manajemen untuk mengontrak Dmytro Chirinsky. Pep Guardiola ketika itu mengatakan, Dima, sapaan sang pemain, adalah sosok pesepak bola yang fantastis. Guardiola yakin Dima akan memiliki masa depan yang cerah di Barcelona. Tidak hanya itu, Pep yakin kelak ia bisa dijual dengan harga yang mahal. Jadi, biaya 25 juta euro yang dikeluarkan Barcelona untuk Shakhtar bukanlah masalah. Namun yang terjadi tentu saja tidak demikian. Dima minim bermain. Total di Barcelona ia hanya bermain 14 kali di segala kompetisi. Penampilannya juga terbilang jelek. Sid Lowe, seorang kolumnis dari Sport Illustrated, menggambarkan Dmytro sebagai pemain yang lamban, sedikit kikuk saat menguasai bola, dan sering keluar dari posisinya. Tidak hanya itu, cedera ligamen membuat Dmytro kian sulit untuk bersaing. Dmytro juga terjebak dalam pusaran konflik Joan Laporta dan Sandro Rosell. Ia pun akhirnya dipulangkan ke Shakhtar Donetsk. Tim Ukraina itu memulangkan Dmytro dengan harga 15 juta euro. Benar, lebih murah dari yang dikeluarkan Barcelona. Barcelona pernah memberi kabar dahsyat ketika menunjukkan minatnya untuk Aubameyang. Blaugrana bahkan rela menebus Aubameyang dengan harga 100 juta euro. Namun Barcelona membelinya secara gratisan dari Arsenal. Sebab pria kebangsaan Gabon itu sudah putus kontrak dengan The Gunners. Kepindahan Auba ke Barca memberi kesan yang luar biasa. Ia mencetak 13 gol untuk Barcelona pada bulan Januari. Penampilannya di Blaugrana pun kian impresif. Jika ditotal, jumlah gol Aubameyang di Barcelona mencapai 13 gol hanya dalam 24 laga. Produktivitas Aubameyang membuat semua yakin sang pemain akan bertahan lebih lama di Camp Nou, minimal lebih dari semusim. Namun petaka muncul ketika Barcelona memilih mendatangkan beberapa pemain termasuk Lewandowski. Auba sepertinya tahu kehadiran Lewi bisa jadi membuatnya makin sulit bersaing. Perampokan bersenjata yang terjadi di rumahnya di tepi pantai selatan Barcelona juga disinyalir menjadi penyebab ia hengkang. Satu hal yang pasti, Auba memang akan dijual oleh Barcelona.
kehadiran pemain-pemain baru menuntut ruang gaji yang lebih longgar supaya para pemain baru bisa didaftarkan. Maka keputusannya adalah menjual Aubameyang agar mencapai financial fair play. Aubameyang hanya bertahan semusim di Barcelona. Musim ini ia sudah berseragam Chelsea. The Blues membelinya dengan harga 12 juta euro. Dan alhamdulillah, Barcelona bisa menstabilkan keuangannya barang sejenak.